Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali dalam program Off the Record membaca berita. Di balik berita dan masih terus bersama kami, saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agi Bira, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Mas Hersum. Karena Ya, banyak sekali yang flu, saya kemarin ke klinik, hari ini ke klinik tuh banyak sekali Mas Hersu oke. pengunjung. Tapi hati-hati kalau gitu, kalau Anda mau nebeng atau memberikan tebengan, gitu. Karena itu kan bisa menularkan pada. Kalau Anda yang memberi tebengan dan orang yang mau nebeng itu flu, ya berarti Anda bisa ketularan flu, atau sebaliknya kalau Anda lagi flu jangan nebeng pada orang lain. Tapi Anda walaupun flu, Anda tetap boleh nebeng asal yang punya kendaraan itu nggak di Nggak dalamnya. ikut. Nggak ikut. Itu Anda baru boleh ikut ya. Anda tetap boleh itu ya Mbak Agi ya. Itu ya. Iya, jadi sekarang ini ada definisi baru mungkin ya yang Hmm. dibuat begitu ya. Ini memang pencipta definisi baru nih Kaisang kayaknya. Soalnya netizen tuh rame-rame mendefinisikan nebeng yang tadinya di KBBI itu adalah ya semacam ikut gitu ya, ikut makan, ikut kendaraan, menumpang kendaraan gitu ya, tanpa membayar begitu kan. Tapi kalau sekarang ada definisi baru yaitu nebeng adalah kita ikut makan atau kita ikut kendaraan orang, tapi orangnya nggak ikut Dan itu gitu. Jadi berkali-kali gitu ya. Dan itu bisa berkali-kali iya, gitu ya. Ya. dan itu bisa berkali-kali. Jadi kalau orangnya ikut namanya bukan nebeng Mas Hersu. Oke, apa itu, Net? Ya, apa lagi? Namanya Mhm. iya iya. Jadi itu namanya kalau sebetulnya kalau namanya orangnya nebeng maupun tidak nebeng itu permainan kata saja ya. Tapi intinya adalah gratifikasi lah itu Mhm. begitu. Ya, 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 ya. Oke. Tapi beruntunglah Anda kalau ternyata sekali waktu ternyata Anda nebeng, dan kemudian tidak ada yang punya nggak ikut di situ, ya berarti itu artinya nebeng supirnya yang ada dengan trainer Anda orangnya ikut, berarti Anda kelas level Anda itu udah sama dengan anaknya presiden gitu ya levelnya Hmm, ya. Hmm. iya betul sekali. Dan nebeng ini tadi malam saya juga lihat ini kemudian menjadi diskusi ya Mas Hersu, baik Hmm. itu di media sosial maupun di televisi, di ini mainstream begitu kan. Saya melihat tadi malam itu salah satu yang membela sekarang ini kan sudah sangat sulit seperti kata Bang Karni Ilyas di ILC, dia mengatakan Ya. sekarang sulit untuk mencari narasumber yang mau membela keluarga Pak Jokowi begitu. Nah, tapi masih ada saja seperti misalnya Haikal Hasan, terus kemudian Hmm. Andi Asrul ya Mas Hersu, itu mantan Oh, iya ya. juga sebetulnya yang sekarang menjadi profesor di Universitas Pakuan misalnya. Hmm. Terus kemudian ada Noel gitu. Tapi saya nggak lihat lagi ini si Silverster ini diundang lagi ke acaranya Aiman di Rakyat Bersuara mungkin karena gaduh yang kemarin dan mendapatkan kecaman luas begitu ya. Nah, tadi malam saya lihat itu Andi Asrul ini profesor padahal ini loh. Itu begitu berputar-putar untuk mendefinisikan kata nebeng. Jadi menurut dia itu tetap nebeng. Loh, ini yang punya pesawat ini Hmm. itu tetap namanya nebeng. Kita ikut mobil orang, ikut pesawat orang, itu namanya nebeng begitu. Kemudian adu Saya definisi. kenal nih Andri Asrul. Lain kali saya mau pakai mobil dia, dan tapi dia nggak ada di dalamnya ya. Gue nebeng dia mobil lu dulu ya gitu. Ya. Ya, saya juga kenal karena kebetulan Bang Andi Asrul ini pernah suatu kali ikut ikut kendaraan saya begitu. Jadi Nah, saya pernah tahu nebeng lah. dia ya. Jadi dia tahu ya. Menjadi waktu itu dia nggak nebeng berarti ya ke Anda ya. Ya ya ya. Jadi, kemudian, disebut bahwa kalau yang seandainya menjadi pilotnya, misalnya itu kendaraannya pesawat, atau yang menjadi sopirnya seandainya itu adalah kendaraan pribadi atau apa, itu adalah si pemiliknya gitu ya, nebeng. Saya bawa mobil kemudian teman saya ikut namanya nebeng. Tapi kalau seandainya saya, kendaraan saya dengan sopir saya, kemudian semuanya saya bayari, parkirnya saya bayari, misalnya afturnya saya bayari apa dan sebagainya, namanya bukan nebeng. Walaupun belakang. Gratifikasi itu kalau ke anak presiden gitu ya. Iya, Iya. tapi walaupun belakangan kan ada pengakuan ya, atau ada penjelasan dari wakil ketua KPK begitu, Pahala Nainggolan yang mengatakan bahwa Deputy ya, mereka deputy soal deputy ya bukan. Belum belum wakil ketua Mbak, dia masih deputy kalau nggak ya salah. masih Nah. deputi ya, salah Hmm. satu pimpinan KPK lah ya, yang melakukan penyidikan atau menemui Kaisang dalam hal ini dia mengatakan bahwa ada pengakuan dari Kaisang dia membayar 90 juta per orang gitu. Dan ini juga kemudian di apa
di counter Mas Hersu di medsos begitu. Ini rame betul. Ini netizen ada aja jawabannya. Saya juga sampai terkejut gitu ya, ada aja ya jawaban dari netizen ini. Jadi kemudian ada yang mengunggah Mas Hersu bahwa dia baru saja begitu ya melakukan perjalanan ke Los Angeles. Loh, ini kok sama juga ya. Hmm. Kaisang dan istri kan juga ke sana begitu. Nah, di sini dia mengatakan bahwa saya pada menaiki kelas bisnis pesawat Hmm. dari Jakarta ke Los Angeles itu kalau dikurskan 96 juta 900 ribuan begitu ya. Hmm. Sementara kalau Kaisang itu hanya membayar 90 juta untuk pesawat jet pribadi begitu. Hmm. Kata dia, kok Hmm. jauh malah lebih murah begitu ya daripada kelas bisnis kalau Nyesel begitu. dong dia ya, nyesel ya, lebih baik dia naik ikut nebeng sama Kaisang dong kalau gitu, kalau tahu gitu ya. Hmm. Iya, menghubungi Satu Gangli. arah kan, satu arah kan itu berarti mereka ya. Hmm. Betul, mereka satu arah begitu. Kalau ke US cuma 90 juta per orang, gue besok naik pesawat private jet aja. Hmm. Soalnya masih lebih murah dari bisnis kelas Jakarta Los Angeles pakai Singapore Airlines gitu. Jadi banyak sekali yang menyesal ini saya rasa kalau dengan tarif yang seperti itu ya. Tapi ini kita tentu menanti ya Mas Hersu. Apakah kalau sebuah wawancara atau penyelidikan seperti ini kan si pemiliknya, si pemilik pesawat, terus kemudian orang-orang yang ikut di dalamnya, bahkan pilotnya pada sebagainya kan juga harus ikut diwawancara, harus ikut diperiksa begitu. Sebagaimana halnya banyak sekali dugaan gratifikasi yang diterima. Misalnya pada kasus Firly, misalnya pada kasus Kementerian Pertanian, itu kan juga nuansanya adalah suap, gratifikasi apa dan sebagainya begitu. Walaupun ini bukan penyelenggara negara. Loh, yang di kasus bapak-bapak itu, para menteri apa dan sebagainya yang sudah kemudian menjadi kasus begitu di pengadilan, itu kan juga sekelilingnya banyak sekali saudaranya, pembantunya apa juga ikut diperiksa. Nah, kita ingin walaupun banyak yang pesimis, netizen tentu saja pesimis bahwa ini akan berlanjut gitu ya, tapi kita tetap dorong, kita harus tetap terus suarakan supaya KPK terus berlanjut lah ya Mas Hersu dalam hal Oke. ini. Oke. Apalagi Tapi ada yang menarik, Mbak. Kan banyak yang bertanya-tanya, kenapa akhirnya Kaisang itu kok datang juga ke KPK, walaupun kata dia tidak diundang dia, tapi dia datang atas inisiatif sendiri. Nah, saya kebetulan ketemu seorang teman dari PSI gitu ya, dan saya tegur si kawan itu karena saya tahu kebetulan latar belakang dia kan seorang sarjana hukum, lawyer. Gimana sih kalian masa kayak gitu kok nggak dipersiapkan dengan benar jawaban dan nebeng dan sebagainya, dan kenapa saya tanya kenapa kok akhirnya datang juga ke KPK. Rupanya ada alasannya, Mbak. Kan di KPK itu ada aturan kalau mereka menerima gratifikasi ya gitu, dan kemudian dalam sebelum waktunya 1 bulan itu dikembalikan, itu sudah gugur, nggak disebut ya, gratifikasi. Dan ingat kan Kaisang itu pergi ke Amerika kan tanggal 18 Agustus. Jadi deadline 18. batas waktunya untuk gratifikasi itu sampai tanggal 18 ini, hari ini. Gitu loh ya. Jadi kalau sampai hari ini dia tidak melaporkan atau menyampaikan itu ke KPK, itu akan dianggap itu bukan lagi gratifikasi, tapi itu suap gitu ya. Jadi kalau suap itu udah jatuhnya ke hukum gitu loh. Jadi makanya mereka tiba-tiba memutuskan itu, tapi yang udah mereka coba antisipasi itu, yang konyol pertanyaannya nggak disiapkan itu gitu loh. Nah, itu para lawyernya itu ngaco, kenapa kok mesti menjawab nebeng terus kemudian satu arah ke sana, dan itu kan nggak masuk akal semua gitu. Yang kita kemarin juga bahas, memang kita goblok atau bukan, ada yang nyebut saya bukan goblok Mas itu, tapi dungu. Dia pikir memang bangsa ini kita dungu. Kan gitu. Mungkin dia jangan-jangan dia baca data. Ini kan IQ tingkat IQ orang Indonesia kan rata-rata 78. Mungkin dia membayangkan begitu kan Mbak Agi ya kan. Itu kan datanya, memang datanya seperti itu. Dia bilang kalau gua ngomong gini juga pasti akan nggak tahu. Dia lupa gitu bahwa 78 itu ada yang di bawah tapi ada yang di atas juga gitu. Kan gitu ya. Iya ya, jadi penasaran tingkatannya Kaisang dan Gibran berapa begitu ya. Ya sudahlah. Tapi apakah kemudian kemarin bertemu dengan KPK mereka mengembalikan itu? Kita masih belum tahu ya. Karena KPK juga belum menjelaskan. Apakah 90 juta itu kemudian dikembalikan ataukah selisih dari itu? Tapi 90 juta sendiri kan juga harus dibuktikan begitu Mas Hersu. Ya, dan ada pajaknya nggak? Bayar pajak nggak itu, Mbak ya? Nah, kan? Karena kalau nggak membayar pajak itu menjadi masalah, ada deliknya. Tapi kalau seandainya pun mereka membayar itu
mobilnya jenisnya private jet, bukan jet sewaan, itu juga akan menjadi masalah. Jadi apapun yang dilakukan sebetulnya ini sudah Ya, kadung gitu ya, sudah ya. terlanjur apapun menjadi masalah. Apalagi kemudian ya, kita mengingat kembali Mas Hersu, kita juga pernah diskusikan soal ini bahwa ternyata Kaisang ini kan tidak hanya sekali dia menumpang. Kemarin yang ditanyakan oleh media dan juga dijelaskan oleh dia kan hanya soal dia ke Amerika dan kemudian kembali gitu. Tapi nebeng kok bisa berangkat dan pergi, pulang pergi ya Mas Hersu. Bisa pas banget jadwalnya. Kapan berangkat, terus kemudian di sana pun juga menuju ke Los Angeles, ke California, terus kemudian ke Nevada, terus kemudian ke Philadelphia, Pennsylvania begitu ya. Kok Ke bisa Philadelphia dia, terbangnya ke Philadelphia, dari Philadelphia dia menggunakan mobil ke mobil ke Pennsylvania. Pennsylvania Itu ya? jaraknya itu sekitar 3 jam lah dari Philadelphia ke Pennsylvania itu gitu. Iya, dan kemudian kembali lagi ke sini begitu. Jadi kok bisa kalau seandainya orang nebeng jadwalnya kok bisa pas banget dan kebetulan yang ditebengin juga akan singgah di tempat-tempat yang memang diperlukan. Ini kan makanya pantas Mas Hersu tadi mengatakan bahwa kita ini kok dianggap dungu semuanya, dianggap goblok gitu kalau kata orang Jawa, bukan goblok tapi goblok gitu. Ini apalagi kemudian Mas Heru tuh ada data kita pernah diskusikan ini, tapi ini kemudian dijelaskan kembali oleh Roy Suryo di berbagai forum diskusi. Saya lihat dia diundang ke berbagai podcast dan juga ke berbagai TV nasional, begitu dia selalu menjelaskan soal ini bahwa Kaisang dan juga Erina ini tidak hanya sekali itu saja kedapatan yang menumpang pesawat jet tersebut atau naik pesawat jet tersebut, tapi 4 kali setidaknya gitu ya. 4 kali itu apa saja? Jadi kemudian dia menjelaskan ya Mas Hersu, ada juga, oh ya satu lagi, selain dia juga ada seorang netizen yaitu menggunakan data ads Backchain namanya, itu dia juga mengunggah data tentang itu. Jadi saya rasa kalau sudah lebih dari satu orang, apalagi ini selain 2 orang ini juga ada lagi yang lainnya, ada Alvin Lee, ada banyak begitu yang mengerti soal dunia penerbangan yang mengunggah soal ini, soal beberapa kali ini pesawat yang sama itu terlihat di beberapa lokasi begitu. Jadi ini saya sampaikan ini pengamatan dari Roy Suryo saja. Jadi kalau menurut Roy Suryo 4 kali penerbangan itu terjadi pada tahun 2023 dan 2024, 2 kali tahun lalu dan 2 kali pada tahun ini. Dia mengkategorikan penerbangan pertama ini malah justru penerbangannya yang bulan September, sementara yang bulan Agustus tahun 2023 dia masukkan sebagai penerbangan kedua. Jadi dia mengatakan pada tanggal 17 September 2023 itu penerbangan dari Nagoya, Jepang, kemudian landing ke Halim Perdana Kusuma jam 6 pagi. Ini pernah kita ungkapkan data ini juga. Kemudian dia terbang ke Solo Adi Sumarmo, yaitu lapangan terbang Adi Sumarmo pukul 7:50 begitu Mas Hersu. Nah, kemudian pada penerbangan yang kedua yaitu pada tanggal 25 Agustus tahun 2023. Itu jam 11:35 pesawat ini berangkat dari Seletar ke Halim Perdana Kusuma. Seletar ini nama bandara di Singapura ya. Nah, kemudian dari Halim Perdana Kusuma dia berangkat ke Denpasar. Dari Denpasar ke Solo, baru kemudian balik lagi ke Halim, baru parkir di Bandara Halim, baru besoknya tanggal 26 Agustus balik ke Singapura, begitu. Jadi kemudian ada lagi penerbangan yang lainnya yaitu tanggal 7 Juli 2024. Yaitu pesawat itu berangkat dari Seletar lagi karena ini sebuah bandara yang lebih kecil gitu Mas Ya Hirsu di private ya, Singapura. untuk private di situ ya, bukan di Changi. Kalau yang komersial kan di Changi ya. Hmm. Ya, dan ini dari Seletar itu kemudian berangkat ke Halim jam 10:35 lokal time Jakarta, kemudian terbang ke Solo lagi-lagi di Adi Sumarmo yaitu jam 11:40 dan kemudian dari Solo kembali lagi ke Halim pada tanggal 8 Juli jam 9:25 pagi dan dari Halim langsung pulang ke Seletar pada siangnya pada pukul 11:30 begitu. Dan kemudian penerbangan terakhir adalah jet pribadi Kaisang itu dengan Erina yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 2024. Kita tidak tahu tanggal berapa pulangnya, tapi yang jelas dikatakan oleh PSI ketika itu ya, Sekjen PSI bahwa pada tanggal 28 itu Kaisang sudah berada di Jakarta dan sudah ngantor. Berarti mungkin sebelum tanggal 28 dia sudah kembali ke Jakarta. Nah, anehnya juga Mas Hersu,
Apakah pada 4 kali penampakan pesawat tersebut dan juga, Kaisang dan juga Erina ada pada pesawat tersebut begitu ya, itu mereka semuanya nebeng gitu. Ini kan harus diklarifikasi juga. Apakah kemarin ini termasuk yang ditanyakan oleh KPK begitu. Tentunya KPK kan nggak hanya mendapatkan harus selalu apa ya, dipasok, data oleh netizen. Mereka kan punya sumber daya untuk menggali ini sendiri. Masa yang seperti ini tidak dia tanyakan? Masa hanya yang terakhir penebalangan terakhir saja begitu. Apalagi kalau jawabannya nebeng, apakah mereka bisa percaya begitu saja? Itu yang membuat galau netizen, yang membuat mereka marah begitu Mas Hersu. Ya tidak mungkin nebeng kalau sudah berkali-kali seperti ini. Kita juga mendapati kemudian Mas Hersu kalau seandainya kita melihat lebih jauh ke belakang ya. Ini memang ada foto juga Mas Hersu di mana pemilik Garena dari si grup yaitu yang Gang Y, Yegang Gang Gang Y, Y ya Gang Y. nah, disebut KPK sebagai siapakah pemilik dari private jet tersebut inisialnya Y. Kemudian ini kan mengarah kepada Gang Y atau Yegang yaitu pemilik dari si grup, pemilik dari marketplace Shopee begitu ya dan juga pemilik dari Garena Game Arena begitu yang pernah menjadi sponsor dari Persis Solo milik Kaisang. Nah, ini fotonya kalau melihat mereka ini Mas Hersu menggunakan beskap gitu ya, menggunakan beskap Jawa, terus kemudian juga pakai belangkonnya yang ala Solo begitu dengan baju warnanya ini dusty pink atau seperti keping gitu ya. Ini sepertinya Pak Gang Ye atau Yegang ini mungkin bersama putranya ya. Katanya kan memang anaknya itu menjadi sahabat dari Kaisang juga. Kalau melihat baju yang dipakai Kaisang ini memang berkaitan dengan acara Kaisang pada saat dia menikah dengan Erina Gudono. Jadi memang kalau melihat dari sini hubungan ini tidak hanya hubungan sekedar pertemanan tapi sudah menjadi hubungan. Hopeng lah ini ya, Hopeng. Hmm. Nah, iya, karena juga datang ini satu seragam ya, Pak Pak Gang Ye ini beserta dengan kalau melihat wajahnya keduanya ini mirip kakak beradik anaknya mungkin ya. Kalau saya menduga demikian gitu. Saya juga sempat melihat profil dari perusahaan si grupnya itu seperti apa begitu. Ya, kalau kita melihat ya hubungannya sudah apa sangat dekat begitu ya Mas Hersu dan kalau kita melihat ini lagi ini sepertinya hubungan ini memang makin dekat setelah Pak Jokowi itu protes keras ya pada tahun 2021 sekitar itu. Ketika itu dia mengatakan bahwa marketplace yang ada di Indonesia ini beroperasi itu membunuh UMKM yang ada di Indonesia. Jadi waktu itu memang akan dibatasi apa segala macam produk yang akan yang akan dijual melalui marketplace yang kebanyakan adalah produk dari Cina itu dan murah jauh lebih murah. Misalnya mereka menjual batik, batiknya tuh jauh lebih murah dari batik yang diproduksi oleh UMKM kita begitu Mas Eri. Begitu juga produk-produk yang lain gitu. Jadi nah sejak itulah kalau kita melihat ini memang kedekatan dengan Shopee. Mereka mungkin melakukan pendekatan secara bisnis ya Mas Hersu. Nah, mereka juga membangun kantor di Solo begitu kemudian membangun proyek-proyek di Solo memberikan program yang sehingga membuat pemerintahan Gibran di Solo itu terlihat moncer terlihat berhasil begitu memberikan bantuan kepada ribuan UMKM dan sebagainya begitu. Yes, oke. Jadi kira-kira nebengnya ini setelah ini masih akan nebeng terus? Maksud saya bukan nebengnya ya, apakah ini akan menjadi trending topik terus? Yang karena tadi itu saya bahas kenapa sebelum tanggal 18 kan targetnya supaya nggak kena gratifikasi. Mungkin buat KPK juga ya sudahlah, mereka diselamatkan mukanya dengan hadirnya Kaisang ke sana gitu. Tekanan publik kan akan mengendor, tapi mungkin mereka sama-sama kaget ketika dia ngaku nebeng gitu, tapi kemudian ada datanya ketahuan bahwa nggak ada pemiliknya di pesawat itu. Saya nggak sampai sekarang maksudnya jadi masih misteri itu kenapa yang dipakai kok istilah nebeng gitu ya. Ini kan bukannya kalau yang begini mereka udah terlatih membuat ngomong-ngomong yang ngibul gitu kan harusnya udah terlatih. Tapi selama ini Pak Jokowi kalau ngibul juga ketahuan juga sih ya Mbak Agi ya. Iya, pada akhirnya lah Mas Erzul itu kan namanya itu kalau menurut saya sih sudah sunatullah ya, makanya kita dilarang untuk berbohong begitu, Hmm. apalagi bohong besar. Ini bohongnya termasuk bohong besar, Ya, kecuali kita karena gedenya segede jet itu kan, jet private kan gede. iya bohong besar membohongi seluruh rakyat Iya, Indonesia begitu. iya. Melalui lembaga yang sangat tinggi, yang tinggi, yang dipercaya ya. Iya, jadi Kaisang ini pulangnya kan dari KPK itu dengan menumpang mobil pribadi begitu Mas Hersu. Yang jelas ini adalah mobilnya lah. Karena di situ platnya ini B1923 KSG. KSG itu bisa Jadi kita juga pasti bukan nebeng lagi nih ya pulangnya ya.
Bukan nebeng lagi. Ini KSG yang kita duga adalah Kaisang gitu. Yang ini kemudian oleh netizen ini ramai juga dipercakapkan, bahkan media-media mainstream juga memberitakan ini. Dianggap Kaisang ini ya seperti semacam nantangin lah, udah dia sudah diperiksa pakai mobil mewah seperti itu. Dan media maupun netizen ini mencari-cari harga dari mobil tersebut, Mas Hersu, pajaknya dan sebagainya itu dikulitin. Aduh ini ya, memang harus hati-hati begitu ya. Ini akibat dari apa ya, berbagai bentuk kebohongan yang terjadi, jadi orang tidak percaya. Nah, mobil tersebut berkelit putih ya, terus kemudian berdasarkan website Samsat Jakarta diproduksi tahun 2020 dengan pajak aktif sampai 2025. Untung aktif loh, karena banyak yang dilihat seperti ini tidak aktif. Kemudian harganya mobil BMW 320i begitu ya. Ini apa, sejenis yang seri yang terbaru lah tahun 2024 ini dengan varian sport itu seharga 1,145 miliar. Jadi masuk mobil mewah lah di atas. Tapi kecil lah itu. Kalau dia tiket dia berarti bisa beli 6 mobil lah tiketnya ke sananya ya. Kalau sewanya 8,5 miliar ke sana kan bisa untuk beli mobil tadi itu. Ya Mbak Gia. Iya. Ini saya bukan melarang, tapi setidaknya kalau dalam situasi seperti ini mungkin lebih baik dia nebeng beneran. Nebeng beneran ada atau kalau mau gitu. Tetap pencitraan kayak bapaknya pakai SMK, saran kita ya, gitu ya. Ya paling enggak ini kan kemudian belum lama ini rame ini soal Paus Fransiskus yang justru di sini menggunakan mobil Innova begitu Mas Hersu. Itu sekarang kalau ada orang-orang yang apa ya, pejabat begitu ya, yang bertingkah flexing apa dan sebagainya, berkelakuan seperti itu, orang langsung membandingkan sekarang dengan apa kendaraan-kendaraan yang digunakan oleh Paus begitu Mas Hersu. Innova dengan jam tangan yang harganya ratusan ribu saja begitu. Jadi ini cukup membagongkan lah apa yang terjadi kemarin pada Kaisang, belum nebeng, belum BMW-nya apa dan sebagainya, seperti tidak ada rasa apa ya, tidak ada rasa sensitivitas. Ya, sensitivitas betul. Oke. Kita pindah ke bapaknya aja ya, cerita bapaknya langsung ya Mbak Yagi. Atau ya kemana dulu? Akhirnya ya ke situ-situ lagi karena memang rapinya itu ya Mas Hersu. Tapi kalau soal bapaknya berkaitan dengan apa? Dengan Kadin mungkin ya Mas Hersu. Ya. Iya, ini kan Pak Jokowi mengatakan bahwa Kadin ini jangan melempar bola kepada presiden gitu ya. Bola panas ya gitu ya. Bola panas ke presiden, gimana nggak dilempar bola ke presiden? Ini kan akar permasalahannya tadinya juga berasal dari situ-situ juga, begitu, berasal dari istana juga. Pak Jokowi yang cawe-cawe ketika itu, yaitu di mana Anindya Bakri yang pada tahun 2021 memiliki sangat kuat, mendapatkan dukungan sangat besar karena dia sudah 20 tahunan lah ketika itu ya, berkarir di Kadin, kemudian oleh Pak Jokowi malah justru disuruh mengalah, yang kemudian diangkat sebagai ketua umum Kadin malah justru Arsyad Rashid ini yang kiprahnya di Kadin itu memang belum kelihatan, dan kemudian juga namanya juga masih asing karena masih termasuk orang baru lah ya Mas Hersu. Kita saja ketika dia sudah menjadi ketua umum Kadin, karena tidak begitu banyak gebrakannya, kita siapa nama ketua umum Kadin kan, kita sering seperti itu karena tidak familiar begitu. Jadi memang ini kan ketua umum Kadin ini mengirim surat kepada Pak Jokowi, dan saya tidak tahu hari ini, tapi kemarin kabarnya istana atau Pak Jokowi itu belum membaca surat tersebut, tapi langsung dijawab bahwa jangan lempar bola panas kepada saya. Tapi kemudian dari bos KSPSI ya Mas Hersu, itu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani, ini sebetulnya adalah kader dari PDIP ya, dan dia ketika Pak Jokowi masih ada di PDIP juga dia mendapatkan, kalau tidak salah mendapatkan jabatan sebagai komisaris juga di salah satu BUMN Mas Hersu. Tapi kemudian dia ikut ke dalam tim ses ya, kemarin Arsyad Rashid gitu kan. Tim ses yang TPN, Tim Pemenangan Nasional dari 03 yang dipimpin oleh Arsyad Rashid. Dan ini lagi-lagi ini sebenarnya terlalu panjang kalau diceritakan, tapi ya kita ringkas saja bahwa ya memang saat ini terjadi terjadi kebingungan atau kegelisahan gitu Mas Hersu, bahwa pengusaha-pengusaha yang mungkin gengnya Arsyad Rashid ini dan juga geng dari kemarin yang ikut memperjuangkan Ganjar dan Mahfud gitu dalam
dalam kontestasi Pilpres, itu mereka akan terblokir aksesnya begitu kan kepada presiden karena mereka tidak mendukung Prabowo Gibran begitu. Ya, sebetulnya walaupun kemarin sudah kita diskusikan bahwa keberadaan Arsyad Rashid di kubu 03 menjadi tim ses dari Ganjar itu tidak lepas dari dia mengakui kepada Akbar Faisal, dan Akbar Faisal di podcastnya di X-nya dia mengatakan bahwa dia disuruh begitu ya, dia disuruh oleh Pak Jokowi tanpa menyebutkan nama masing-masing, tapi kita tahu tujuannya ke sana. Dia disuruh oleh Pak Jokowi untuk mendukung 03, untuk mendukung tim tersebut begitu. Tapi ketika kemudian Ibu Mega tidak mau Ganjar itu menjadi wakil presidennya Prabowo, karena maksudnya Pak Jokowi adalah Arsyad Rashid ini menjadi tim ses dari Prabowo Ganjar. Prabowo menjadi presiden dan Ganjar menjadi wapres. Tidak mungkin itu dibalik begitu. Pak Prabowo tentu tidak mau. Tapi ternyata Bu Mega pun tidak mau kadernya menjadi nomor 2, dan akhirnya tiba-tiba Bu Mega mendeklarasikan nama Ganjar dan Mahfud. Itu yang membuat Pak Jokowi galau, dan kemudian akhirnya Pak Prabowo berpasangan dengan Gibran dengan segala permasalahannya, dengan segala masalah di MK, pengubahan undang-undang peraturan nomor 90 begitu dan sebagainya begitu Mas Hersu. Nah, itu sebetulnya akar permasalahannya kan di sana. Tapi khusus untuk Andi Agani ini saya juga heran Mas Hersu. Dia kan ingin tetap mempertahankan ikut melobi lah begitu ke Pak Jokowi. Pak Jokowi ya. Pak Jokowi untuk Arsyad Rashid. Lah Arsyad Rashid ini dia ini kan ketua Konfederasi Serikat Pekerja dan Buruh lah ya. Andi Ganinya ya. Diganinya gitu. Nah, kalau dia membela Arsyad Rashid ini di dalam jejaknya, dia ini sangat-sangat mendukung Omnibus Law, Mas Hersu. Iya, betul. Ya, dan dia tidak ada penentangan sama sekali setiap kali ada. Ya ini kan memang Pak Jokowi meminta Anindya Bakri untuk mengalah, untuk mundur dan memberikan ketua umum Kadin kepada Arsyad Rashid karena orang ini bisa diatur, orang ini menjadi semacam boneka dari Pak Jokowi lah. Apapun yang ini tidak ada bargaining gitu kepada pemerintah untuk bargaining kepada Pak Jokowi, malah justru kalau dari jejaknya saya terkesan bahwa dia malah justru merasa berterima kasih karena sudah dipilih oleh Pak Jokowi, sehingga kemudian berbagai hajatan dari Pak Jokowi pun dia ikut terlibat di sana, yaitu seperti yang kita katakan dia menjadi ketua steering komite dari acara silaturahmi nasional, disebutnya silaturahmi Nusantara atau apa begitu di GBK, yang pesertanya katanya sampai 100 ribuan relawan Jokowi dari berbagai organ dari seluruh Indonesia. Bisa bayangkan berapa miliar begitu biayanya di situ begitu untuk melakukan seperti itu, dan itu steering komite ketika jumpa pers dan sebagainya itu dilakukan oleh Arsyad Rashid ya, dan dia tidak cuti loh Mas Hersu. Kalau ketika dia alasannya sekarang dia tidak menentang kudeta, ya pastilah dia menentang kudeta tersebut begitu, tapi kan dia beralasan bahwa ketika menjadi ketua tim ses TPN Ganjar Mahfud itu dia sudah cuti, sudah mengundur. Sebelumnya enggak gitu ya. Sebelumnya kan enggak, dia apapun itu kegiatan Pak Jokowi ke sana sini kan dia nggak pakai cuti yang seperti itu begitu. Yes, yeah. Jadi memang saat ini kalau yang rame ada juga Mas Hersu unggahan dari Anindya Bakri di akun pribadinya yang dia menceritakan tentang kronologis Munaslup tersebut. Nah, kita juga standing kita tidak menyetujui hal-hal seperti itu ya Mas Hersu, hal-hal yang katanya soal usaha ini kamar dagang untuk para pengusaha yang tidak berpolitik begitu ya, jauh dari politik, jadi betul-betul untuk membangun usaha begitu dan menjadi mitra strategis pemerintah. Dengan cara-cara munaslup seperti ini kan sebetulnya tidak elok gitu. Tapi cara ini sudah sering sekali digunakan di Kadin begitu. Bahkan dulu Pak Ical, kalau kita ingat pada tahun 2014 Pak Ical kan menang lewat Munas di Bali begitu sebagai ketua umum Golkar gitu. Kalau ini bukan di Kadin ya Pak Ical, ini di Golkar. Tapi ini gorok-menggoroknya juga sama aja kan Mas Hersu. Pak Ical 2014, terus kemudian 2015 Agung Laksono yang kita tahu lah backingnya siapa begitu. Agung Laksono kemudian mengadakan Munas tandingan di Jakarta, Munas Golkar tandingan di Jakarta, sehingga terjadi dualisme kepemimpinan. Pak Ical tidak tahan begitu, tahun 2016 dia mengadakan Rapimnas, berharap ada kesepakatan bagaimana, akhirnya diangkatlah itu
waktu Setia Novanto menjadi ketua umum Golkar yang akhirnya bermasalah. Ya sama dengan di Kadin juga, itu cawe-cawe Pak Jokowi itu sangat kental ya. Sekarang ya, istilahnya begini, kalau saya pun kalau melihat Mas Hersu apa namanya dari Arsyad Rashid menggandeng Hamdan Zulfa begitu ya, mantan ketua MK sebagai pengacara. sebagai begitu ya, terus kemudian juga mengupai ini sepertinya akan menjadi hal yang sia-sia. Kenapa? Karena nanti seperti dikatakan oleh Supratman Andi Aktas bahwa Menkumham bahwa dia akan apa mengupayakan segera keluar Kepresnya karena ini memang Kadin kan memang satu-satunya apa namanya komisi dagang lah lembaga atau organisasi pengusaha Indonesia ini yang memang ada undang-undangnya begitu dan kemudian turunannya berupa Kepres. Nah, artinya kalau ada perubahan kepemimpinan itu nanti akan ada Kepresnya. Nah, dia mengusahakan itu. Nah, itu kalau sudah diakui Mas Hersu, sudah walaupun nanti ada Kadin apa ketua umum Tandingan. Kadin dan sebagainya, nanti acara-acara pemerintah apa namanya kesempatan-kesempatan mendapatkan investor, kesempatan untuk ikut perjalanan ke luar negeri oleh presiden apa dan sebagainya, undangan tidak akan diberikan kepada yang satunya, pasti akan diberikan kepada yang mendapatkan kepres tersebut begitu. Ya, Ya, karena ya. ini memang sudah seperti itulah biasanya berlangsung. Nah, yang kita curigain adalah dengan pertemuan Gani ini ya dengan Pak Jokowi yang kata juga membahas soal Kadin. Sementara sebelumnya Pak Jokowi menyatakan ya jangan bola panasnya dilempar ke saya kan ini bukan partai politik gitu. Itu kan orang sebenarnya nggak percaya yakin bahwa Pak Jokowi tidak cawe-cawe. Kalau lihat perilakunya ya saya kira Pak Jokowi akan tetap berusaha cawe-cawe sampai terakhir masa jabatannya begitu. Hanya saja situasinya sekarang sudah tidak berpihak lagi kepada Pak Jokowi. Saya kira kan itu ya, Mbak. Kalau kayak kemarin misalnya reshuffle kabinet itu kan dalam domainnya Pak Jokowi ya. Udah silakan dan orang juga nggak mau ribut. Silakan deh. Mau ada yang mau jadi menteri diangkat silakan aja. Tapi orang mungkin malah kasihan pada orang yang ngapain sih lu jadi menteri dalam 1 bulan bukannya jadi terhormat tapi malah orang pada ngetawain kan gitu. Itu bisa. Tapi kalau dalam kasus ini saya kira mungkin Pak Jokowi akan tetap berusaha cawe-cawe tapi kelihatannya ada berat ya situasinya sama seperti dalam kasus PKB yang kita sebut karena kemudian SK-nya karena itu SK-nya Kemenkumham ya kalau di PKB kalau parpol ya bisa langsung diterbitkan oleh Pak Supratman Andi Aktas. Saya kira mungkin kalau Kepres ini karena kewenangannya Pak Jokowi ya mungkin Kepresnya kalau nggak mau dikeluarkan di era Pak Jokowi ya nanti dikeluarkan di eranya Pak Prabowo kan gitu. Jadi nggak terlalu lama lagi kok tinggal hitungan pekan aja gitu ya Mbak Agi ya. Iya, jadi ini adalah buah dari perbuatan Pak Jokowi di masa lalu lah, kita bisa katakan demikian. Dulu Pak Abu Rizal Bakri, ayah dari Anindya Bakri ini kan memang pendukung setia dari Pak Prabowo. Karena mungkin hubungan mereka sudah sangat dekat ya. Pak Ical sendiri kalau memanggil Pak Prabowo kan wo begitu ya kan. Apa namanya Pak Ical sudah dianggap sebagai abangnya begitu. Mereka sudah melakukan pertemuan dan ketika Pak Prabowo ini kalah di tahun 2014 di mana Pak Ical ini menjadi ketua umum Golkar kan dia kemudian digergaji begitu kan Mas Hirsu. Terus setelah itu bisnisnya banyak digergaji juga di era Pak Jokowi. Jadi bisnisnya digergaji ampun begitu ya sampai kemudian dan jangan lupa baru saja Pak Ical juga ditendang dari Golkar itu karena cawe-cawe Pak Jokowi di eranya Bahlil sekarang ini. Jadi gitu. Ini ya apa ya menuai hasilnya lah yang di akhir masa jabatannya ini saya kira ya Pak. Iya. Tapi pelan-pelan semua pengaruh dia dipreteli dan mungkin sekarang Pak Jokowi masih belum sadar gitu bahwa era dia itu sudah berakhir. Jadi dia masih terus berusaha. Itu yang menurut saya kasihannya di situ kan orang itu kalau dia menyadari oke, waktu gue udah berakhir cukup ya dia akan menempatkan dirinya dengan benar. Tapi kalau ada orang yang tidak tahu diri yang dia masih merasa bahwa dia ingin terus berkuasa itu yang kasihan kita Mbak. Gitu ya. Iya, kasihan betul. Apalagi kalau seandainya orang kita itu misalnya seperti Pak Prabowo juga ada kalanya dia frontal, tapi kita tahu ada kalanya dia tidak mau ribut lah, nggak mau frontal gitu. Nah ini kalau saya melihat ada satu lagi clue ini Mas Hersu. Pada tanggal 31 Agustus, ini clue-nya Mas Hersu ya, pada tanggal 31 Agustus itu diselenggarakan APEC, Business Advisory Council atau ABEC begitu ya.
di hutan kota di pelataran, di restoran nih Mas Hersu di Senayan Jakarta. Nah, ketika itu ada 27 ketua umum Kadin daerah dan puluhan yang mewakili asosiasi dunia usaha itu hadir dalam acara tersebut. Nah, malah justru Asia Transit itu tidak hadir begitu ya. Dan tema dari acara tersebut adalah peluang dunia usaha dalam menyongsong pemerintahan Prabowo Gibran. Saya rasa ini kan menjadi awkward ya, menjadi apa? Kalau seandainya temanya memang peluang dunia usaha dalam menyongsong pemerintahan Prabowo Gibran, tapi kemudian yang membuka adalah mantan tim ses dari apa Ganjar Mahfud, itu kan menjadi sesuatu yang aneh juga Mas Hersu, karena Ya, ya. temanya iya, jadinya dia tidak hadir, tapi di situ ada Bamsud ya, ada Bambang Susatyo ini ketua MPR yang dia juga sebelumnya juga duduk ya di Kadin begitu kan Mas Hersu. Yes. Nah, dia malah justru mengatakan seperti ini kepada Anin karena di situ ada Anin Bakri. Kepada Anin, calon ketua umum Kadin katanya begitu. Jadi dia udah menyebutkan itu kepada Anin, calon ketua umum Kadin. Balil aja bisa, apalagi Anin katanya begitu. Kemudian disambut dengan tawa dan tepuk tangan. Dekati dan jalin hubungan dengan seluruh pimpinan parpol untuk menyuarakan kepentingan dunia usaha dan masyarakat Indonesia, kata dia. Terus Hmm. kemudian dia juga mengatakan apapun rancangan undang-undang yang sedang dibahas, pelototi dan pelajari, kasih masukan. Ini penting agar tidak salah, dia mengatakan itu. Yes. Dan dia juga mengatakan bahwa ini kan yang datang ini sudah quorum gitu. Beliau-beliau inilah sesungguhnya pemilik negara yang menganut sistem demokrasi seperti kita. Nah, ini maksudnya quorum ke siapa? Memang tidak dijelaskan. Hmm. Tapi kita tahu 2 pekan Ya, kemudian ya. terjadilah Saya, munaslup saya tersebut. kira pesan kita jelas pada Pak Jokowi sudahlah ya, ini memang Hmm. waktunya sudah berakhir. Cuma nanti kalau semakin Pak Jokowi berulah mau terus cawe-cawe, ini akan malah memperburuk situasi, dan kemudian yang sering disebut ini yang nantinya tadinya harusnya bisa soft landing bisa jadi hard landing kalau situasi semacam itu diteruskan ya Mbak Gi ya. Oke, Mbak Gi, kita akhiri perbincangan kita kali ini ya, sampai ketemu lagi insya Allah besok. Kami mohon pamit, saya Arif Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%, tetap akal Oke, waras. yes. Wassalamualaikum Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.